Di video kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama ini ada tabel distribusi frekuensi biasa yang sudah pernah kita pelajari cara pembuatannya di video sebelumnya. Kemudian yang kedua ada tabel distribusi frekuensi relatif. Bedanya dengan yang biasa tadi, nah di sini ada kolom yang sebelah kanan itu frekuensi relatif. Nah, menggunakan satuan persen. Kalau tadi kan frekuensi saja, sekarang frekuensi relatif. Cara mencari frekuensi relatif pada masing-masing kelas ini itu bisa menggunakan rumus FI per sigma FI dikalikan 100%. FI itu frekuensi pada masing-masing kelasnya. Nah, di sini kan kita sudah membuat tabelnya, tinggal kita copy untuk memudahkan penentuan frekuensi relatif pada masing-masing kelasnya. Kita buat lagi kolom frekuensi relatif. Jadi untuk kelas yang pertama itu kan frekuensinya 7. Kita bagi dengan sigma FI-nya. Sigma FI-nya kan 75. Berarti 7 per 75 kita kalikan dengan 100%. Nanti akan ketemu 9%. Begitupun kelas kedua sampai kelas ke-8 caranya sama. Untuk kelas kedua berarti 16 per 75 kita kalikan 100%, ketemu 21% dan seterusnya. Untuk kelas ketiga nanti ketemu 17, keempat 16, kemudian 13, kemudian 7%, 13%, dan kelas yang terakhir 3%. Dimana kalau di total ini harus 100%. Nah, untuk jenis tabel yang ketiga itu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif itu ada dua, dibedakan menjadi dua, bisa frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi sebenarnya frekuensi kumulatif ini kita dapatkan dengan cara mencari dari frekuensi demi frekuensi. Nah, jadi misalkan kita ingin membuat tabel frekuensi kumulatif kurang dari menggunakan data absensi yang di video sebelumnya. Nah, kita kan sudah berhasil membuat tabel distribusi frekuensi, tinggal kita menambahkan kolom frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari itu dengan cara menjumlahkan frekuensi pada kelas tersebut kita tambahkan dengan jumlah frekuensi kelas sebelumnya. Nah, jadi untuk kelas yang pertama itu kan frekuensinya 7. Kita tambahkan dengan jumlah frekuensi kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya kan nggak ada, berarti frekuensinya 0. Jadi tinggal kita tuliskan 0 ditambahkan dengan 7, ketemu dengan 7. Untuk kelas yang kedua itu kan frekuensinya 16. Kita jumlahkan dengan frekuensi kelas sebelumnya. Berarti 16 kita tambahkan 7 ketemu 23. Nah, untuk yang kelas ketiga itu kan frekuensinya 13. Kita tambahkan dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya itu kan kelas pertama ditambahkan dengan kelas kedua. Berarti 13 kita tambahkan dengan 23 ketemu 36. Gitu ya. Jadi caranya kita tinggal menjumlahkan frekuensi kelas tersebut ditambahkan dengan frekuensi kumulatifnya. Gitu sampai dengan kelas ke-8.
arti dari frekuensi kumulatif lebih dari berarti jumlah frekuensi setelah kelas tersebut, gitu kan. Berarti kalau totalnya 75 untuk kelas yang pertama kita kurangi dengan 7, nanti ketemu 68. Untuk yang kelas kedua 68 kita kurangi 16. Jadi bedanya untuk frekuensi kumulatif kurang dari itu kita menggunakan notasi penjumlahan, dan frekuensi kumulatif lebih dari kita menggunakan notasi pengurangan. Oke, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.